huquqi zaujain. Huququl lijan fi bayani baina huququl zaujain, yang ditulis dan digubah oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Syekh Imam An-Nawawi, Syekh Muhammad bin Umar, yang menulis ini kitab daripada kitab Uqudul Lijan, yang terkait di dalamnya tentang adab-adab, hak-hak dan juga hukum-hukum dalam hidup berumah tangga. Kita diawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasanya selalu kitab, buku, tulisan yang ditulis oleh ulama selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sebabnya adalah Bismillah ini pertama meniru Al-Quran. Al-Quran ditulis tartiban atau secara tulisan itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mengamalkan daripada yang kedua, alasan kenapa kok diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua adalah karena mengamalkan daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bunyi hadisnya adalah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Wa fi riwayatin fahuwa abtaru adzam. Setiap perkara yang diawali, yang tidak diawali, setiap perkara yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan terputus daripada keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap perkara yang baik, yang diperhatikan oleh syariat, yang dianggap bagus, baik dan mulia. Nah, kalau perkara urusan perbuatan pekerjaan apapun itu tidak diawali dengan Bismillah, nggak ada berkahnya. Kalau bahasa kita ini begitu. Mau makan nggak baca Bismillah, makannya nggak barokah. Mau pakai baju nggak baca Bismillah, nggak berkah pakaiannya. Mau pakai celana, mau berangkat keluar rumah, mau pulang ke rumah, naik kendaraan, pakai sendal, ngaduk kopi, goreng mie, semua manakala tidak dilakukan dengan Bismillah, tidak diawali dengan Bismillah, seluruhnya semuanya adalah hilang keberkahannya. Kecuali hal-hal yang tidak baik, sesuatu yang haram, maka menjadi haram pula mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyolong baca Bismillahirrahmanirrahim, kebuka di pintunya, kebuka. Mau nyolong baca Bismillah, maka Bismillahnya dia ucapkan haram, nggak berpahala. Mau makan makan makanan yang diharamkan, makan daging bangkai, baca Bismillah, maka Bismillahnya dia baca itu haram dan tidak ada keberkahan sama sekali. Begitu. Jadi baca Bismillah ada kalanya dibacanya haram ketika dilakukan pada sesuatu yang haram. Atau mau ngatain orang, Bismillahirrahmanirrahim, gua katain biar sakit hati dia nih. Misalnya mau ngatain orang pakai baca Bismillah, maka Bismillah yang dia ucapkan itu hukumnya haram. Ada kalanya Bismillah itu menjadi wajib. Kapan? Kapan Bismillah jadi wajib?
Siapa yang tahu? Yang tahu nanti berangkat umroh bayar sendiri tapi. Nah, bayar sendiri. Kapan? Ketika melaksanakan sholat. Karena bismillah termasuk ayat daripada ayat surah Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Menurut pendapatnya daripada Imam Syafi'i. Ada kalanya sunnah, sebagaimana yang disebutkan hadis Nabi SAW itu sunnah. Setiap perkara yang baik, yang bagus, yang terhormat maka sunnah. Ada kalanya makruh, ketika melakukan hal-hal yang makruh, melihat pemandangan tempat sampah dipandang seakan-akan pemandangan gitu, baca bismillah. Ini makruh. Misalnya datang jauh-jauh ke Bantar Gebang mau melihat pemandangan sampah yang menggunung, begitu kan, perbukitan juga, cuman bukitnya bukit sampah. Dilihat pemandangan di sono, dinikmati pemandangannya, aromanya dihirup, begitu. Nah, ini baca bismillahnya makruh. Jadi bismillah tuh kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah, bisa jadi dia haram, bisa jadi dia makruh, begitu. Ini alasan kedua adalah mengamalkan sunnahnya, hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kenapa baca bismillah? Adalah niru gaya atau fashionnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niru gayanya Nabi kalau menulis. Nabi ketika menulis surat-suratnya kepada para raja-raja yang mau diajak masuk Islam, Nabi mengawali suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kebiasaannya Nabi. Makanya para ulama ketika nulis kitabnya, nulis tulisannya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tiga daripada alasan ulama mengawali bismillah di awal tulisannya. Dan bismillah ini adalah ungkapan atau bacaan atau ayat daripada Al-Quran yang begitu banyak rahasianya, begitu banyak kegunaannya, begitu banyak keberkahannya. Ada diceritakan yang sering kita sampaikan. Singkat cerita, ada suami istri yang mana istrinya solehah, suaminya fasik. Istrinya solehah, suaminya fasik, artinya kurang demen sama agama, selalu bikin dosa kecil atau pernah dosa besar, sedikit ibadah. Ini adalah orang fasik. Akhirnya si lakinya, suaminya kurang senang istrinya selalu apa-apa baca bismillah. Karena dia adalah wanita salehah, melakukan apapun dia selalu baca bismillah. Suaminya kurang senang, sehingga suaminya pengen mempermalukan istrinya, pengen membuat mentalnya ngedon. Dengan cara apa? Dengan cara diambil perhiasan yang ada di dalam lemari si wanita itu, si istrinya, kemudian dibuang di sumur belakang rumah. Nanti ketika dia panggil istrinya, dia suruh ambil itu perhiasannya. Ketika dia cari gak ada, maka suaminya tinggal ngata, gua kata juga apa? Jangan bismillah dulu, apa-apa bismillah, apa-apa bismillah, kan hilang. Kata dia gitu maksudnya. Tujuannya biar begitu. Ternyata karena kebiasaan itu wanita selalu membaca bismillah, ketika dia buka lemarinya pun dia membaca bismillah. Maka dengan berkah rahasia daripada bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan malaikat untuk meletakkan kembali perhiasan tersebut di dalam lemari si istri tersebut, sehingga sang suami melihat dengan mata kepalanya sendiri
merasa takjub, merasa terheran-heran dari hal itu. Berkatnya bismillah, suaminya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bertobat kepada Allah dari kenifakannya dan juga dari kefasikannya. Berkatnya bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya nih kita biasain Ramadan ini apa-apa kita selalu baca bismillah, biar mulut lisan kita basah selalu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillah, mau naik mobil bismillah, turun mobil bismillah, mau makan bismillah, mau berangkat keluar rumah bismillah, mau ngambil duit di dompetnya bismillah. Mudah-mudahan ada, mudah-mudahan ada tuh duit di dompetnya. Nah, kalau diintip kagak ada, berabe juga soalnya. Begitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan nastartihu bihil khairat. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang kami memohon dibukakan kebaikan-kebaikan dan mendapatkan segala pemberian-pemberian dari Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat. Salawat salam semoga tercurahkan selalu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerabat dan keluarganya, sahabat dan kerabatnya. Amma ba'du, fahadihi risalatun muhimmatun rattabtuha ala arba'ati fusulin wa khatimah. Kata Imam Nawawi, saya tulis nih risalah. Risalah ini di bawahnya kitab bahasanya. Kalau kitab agak tebelan, kalau tipis-tipis itu namanya adalah risalah. Begitu. Permasalahannya permasalahan yang enggak terlalu banyak yang ditulis di risalah namanya. Ini risalah saya tulis ada 4 bagian kata Imam Nawawi. Al-faslul awal, bagian pertama fi huquqiz zaujah 'ala zauj. Bagian pertama adalah hak-hak istri yang wajib terhadap suaminya. Hak istri yang wajib dipenuhi terhadap suaminya. Apa namanya? Yang kedua adalah hak zauj ala zaujah, suami yang harus dipenuhi terhadap istrinya. Bagian ketiga, fadlu sholatil mar'ati fi baitiha. Salat sunnahnya si perempuan di rumahnya. Wa fi annaha afdalu min sholatiha ma'an nabi. Dan apa namanya keafdoliatannya sholat walaupun perbandingannya dengan sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian keempat, hurmatun nazar ar-rajul ila nisa ajnabiyat wal aqs. Haramnya memandang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Bukan mahram, jangan sebut bukan muhrim. Kalau muhrim orang haji, orang umrah namanya muhrim. Kalau ini bahasanya biar pas, bukan mahram. Kita bacanya biar singkat-singkat aja, biar selesai 30 hari, selesai kitabnya kita baca, mudah-mudahan hatam. Al-faslul awal, bagian yang pertama adalah fi bayani huquqiz zaujah al-wajibah 'ala zauj. Tadi bagian pertama haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Artinya apa? Kewajiban istri di depan terhadap suami. Qala ta'ala, haknya istri, maksudnya haknya istri yang wajib bagi suaminya yang mesti memenuhi haknya istri. Ini bagian pertama. Bagian pertama untuk istri, bagian kedua untuk suami tadi itu. Bagian ketiga sholat. Bagian keempat adalah memandang kepada wanita yang bukan mahram. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ini sudah mencakup segala
menggenap dan seluruh adab-adab hak-hak kepada istri, suami terhadap istri. Wa'ashiruhunna, dan berkomunikasi, bersosialisasi, dan bergaul dengan istrinya, berhubungan dengan istrinya bil ma'ruf, dengan segala hal yang romantis, segala hal yang baik, yang bagus, yang menyenangkan. Begitu kan, kalau baik itu menyenangkan. Artinya bil adil, harus dengan adil. Apa adil? Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Punya anak kelas 1 SMA, yang satu kelas 1 SD, yang satu masih bayi. Maka semuanya jangan dikasih uang jajan 10.000. Kalau dikasih 10.000 semuanya, bukan adil namanya. Bukan adil, itu bukan sama rata, tapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau yang SMA dikasih 10.000 kurang. Naik angkot aja udah berapa? Walaupun ada Jetlink kok gratis. Begitu. Yang SD 10.000 kebanyakan. Yang bayi dikasih 10.000 dimakan tuh duitnya. Kagak ngerti dia. Jadi apa namanya? Adil tidak harus sama. Adil tidak harus sama. Artinya apa? Bergaul dengan istrinya dengan adil dalam urusan nginep. Dalam urusan nginep. Maksudnya apa nginep nih? Maksudnya kalau dia punya bini lebih dari satu. Punya bini lebih dari satu. Atau dan juga dalam urusan nafkah. Nafkahnya juga harus adil. Yang ini dikasih, yang itu harus dikasih juga. Jangan mentang-mentang yang ini cakepan, dikasihnya banyakan. Begitu. Dan juga dalam urusan ijmal. Apa ijmal tuh? Kalau bahasa kita biasanya orang-orang suka ngomongin namanya jabar khatir. Apa jabar khatir? Jaga perasaan. Jaga perasaan, romantisme dah begitu. Romantisnya harus sama. Misalnya punya 2 istri atau 3 istri, maka romantisnya harus sama. Jangan romantisnya sama yang muda doang. Romantisnya juga harus sama yang tua. Begitu. Jadi kayaknya nggak bisa adil. Kalau romantis, artinya romantis itu bukan hati, kan bisa dibuat-buat. Bisa dibuat-buat kalau romantis. Kalau hati nggak bisa dibohongin. Mana yang lebih ditemenin, mana yang enggak, sulit. Begitu. Jadi dalam berucap, bertutur kata harus adil. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna. Jadi apa namanya? Bagi suami sama juga kewajiban suami, sama juga yang diwajibkan kepada istrinya. Mesti berlaku adil, mesti romantis, mesti baik. Begitu dalam hak, dalam kewajiban, dalam memenuhi hak, dalam memenuhi kewajiban, dalam meminta hak dan meminta kewajiban, juga apa namanya alaihinna bil ma'ruf, harus dengan ma'ruf. Menuntut suami diam, jangan bisik, diam, Ahmad. Dalam meminta sesuatu sama suaminya harus apa namanya bil ma'ruf, dengan sopan, dengan romantis, dengan baik. Atau memberikan juga harus dengan baik. Walir rijali alaihinna darajat. Tapi bagi laki-laki terhadap istri terhadap perempuan, apa namanya,
itu ada kelebihan tersendiri. Ada kelebihan tersendiri. Ada kelebihan tersendiri. Ya, begitu. Terus waruya diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala fi hajjatil wada. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika sedang melaksanakan haji wada. Ketika sedang melaksanakan haji wada, Nabi katakan setelah mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah, memberikan nasihat. Terus Nabi katakan ala wastausu bin nisa. Ala wastausu bin nisa. Ayo perhatikan wanita-wanitamu, perlakukan wanita-wanitamu dengan yang baik. Istri, anak, ponakan, kemudian cucu mesti diperlakukan dengan baik, terutama istri mesti diperlakukan dengan baik, dengan adil. Nabi katakan menggunakan ala agar lebih diperhatikan, begitu. Terus fa innama hunna awanin indakum. Jadi istri kalian itu, Nabi SAW bicara terhadap para suami-suami. Nabi bilang istri kalian itu adalah awanin, tawanan. Kalau orang diculik namanya apa? Tawanan, ya. Itu wanita kalian itu adalah tawanan kalian. Tawanan kalian. Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik illa ayatina bifahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna darban ghaira mubarrahin. Kata Nabi SAW, itu wanita-wanita kalian itu adalah tawanan kalian, sebab mereka itu berada di bawah naungan kalian, kata Nabi. Dan mereka itu ketika mau melakukan apapun harus dengan izin kalian. Mereka tinggalkan rumah mereka yang sudah menjadi rumah yang nyaman mulai dari kecil sampai dewasa, kemudian meninggalkan keluarganya untuk kalian. Itu adalah tawanan kalian. Maka kata Nabi SAW, perlakukan tawanan kalian dengan baik, begitu. Perlakukan tawanan kalian itu dengan baik, kata Nabi SAW. Jangan diperlakukan semena-mena. Jangan diperlakukan semena-mena. Harus dijadikan tawanan yang muhtaram, yang terhormat, yang terbahagiakan, dibuat nyaman, begitu. Ini sebutan aja tawanan, bukan berarti tawanan itu dilakukan semena-mena. Kan kalau tawanan semena-mena diikat lagi. Kalau tawanan diikat, ditaruh di gudang, kan begitu, dirantai, secara maknanya perempuan istri itu kan seakan-akan mereka dirantai, dan yang megang kunci rantainya adalah suaminya. Perempuan gak boleh keluar, gak boleh belanja sembarangan, gak boleh ini, gak boleh itu, harus dengan izin suaminya. Makanya Nabi pakai istilah tawanan, kan tawanan gitu, makan dengan makanan yang diberikan oleh penculiknya, kan begitu ya. Lagi juga kita juga kadang-kadang minjem kalimat tawanan juga. Dulu kita masih muda, kalau diajak jalan ame lakinya, terus ketemu ame temannya, mau kemana ini? Nggak tahu nih, diculik sama dia, mau diajak kemana? Tahu kan kita suka begitu toh, diculik mau kemana gitu, nih mati lagi. Jadi
kadang-kadang kita juga suka minjem kalimat tawanan, diculik, begitu bahasanya diculik, tapi bukan diculik secara hakikiat, bukan secara hakikat, bukan secara hakiki, tapi hanya minjem kata, minjem kata. Nabi ingat ya, laisa tamliku nabi huna syai'an ghairu dzalik, jangan melebihi batas, begitu. Jangan melebihi batas, artinya jangan semena-mena, jangan zalim. Tetap zalim sama siapapun adalah zulumatul yaumil qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan nanti pada hari kiamat. Kita zalim orang sekali, itu kegelapan yang akan kita dapatkan di hari kiamat. Dua kegelapan, tiga. Kalau setiap hari kita zalim sama orang, itu di hari kiamat, maka yang kita dapatkan di hari kiamat hanyalah kegelapan waliyadzubillah wa na'udzubillah. Illa ayatina bifahishatin mubayyinatin, kecuali istri-istri kalian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan itu, pertama dikasih nasihat, suruh taubat. Kemudian dipisah daripada ranjangnya, dipisah dari tempat-tempat tidurnya. Kemudian habis itu kalau emang masih cengkal juga, masih nggak bisa dibilangin, maka diberi shock terapi. Dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Dipukul dengan pukulan yang tidak melukai. Berarti mukulnya pelan. Begitu mukulnya, bukan mukul yang asal-asalan sampai berdarah, sampai cacat cacat permanen, enggak. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau dia kembali taat, kembali bertobat, suaminya harus menerima daripada pertobatan istrinya tersebut. Jadi Imam Nawawi ajarin kita menukil daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang istri itu, seorang suami itu, begitupun istri, harus dia itu adalah berlaku baik, harus berlaku baik. Seorang suami terhadap istrinya harus berlaku baik, romantis. Romantisme Nabi SAW dicontohkan sama Nabi SAW. Nabi SAW juga adalah seorang laki-laki yang romantis. Nabi beberapa kali ngajak balap lari sama Sayyidah Aisyah. Ngajak balap lari seorang Nabi nih, istilah katanya jenderal. Ini bukan jenderal lagi, di atas segala-galanya dari jenderal, tapi mau balapan lari, ngajak bercanda. Artinya ngajak bercanda Sayyidah Aisyah. Sebab kadang-kadang Nabi yang juara, kadang-kadang Sayyidah Aisyah yang juara balap larinya. Itu Nabi SAW contohkan keromantisan Nabi SAW. Cuman romantisnya Nabi SAW tidak diumbar. Kadang-kadang suka berlebihan. Kita ini kadang-kadang suka mengumbar keromantisan kita di medsos. Siapa aja melihat tidak keromantisan kita, mau makan aja pakai difoto, pakai di videoin. Lagi jalan-jalan nih sama ayam beb, Allah, kayak dia doang yang pernah makan begitu kan, begitu. Terus kesianan kalau ada orang yang seumur hidupnya nggak pernah jalan-jalan, seumur hidupnya nggak pernah makan enak. Ada nggak orang yang nggak pernah makan enak? Ada banyak. Ada banyak. Itu di pesantren itu dulu ada korban, kambing korban, bulan lebaran haji itu Idul Adha, kan pada potong kambing di pondok pesantren, banyak dagingnya. Biasanya 1 minggu penuh kita makan daging tuh. 1 minggu atau 3 hari? 1 minggu dah kurang lebih itu makan kambing terus. Nah ini tahun dikurangin 3 hari aja. 3 hari penuh makan kambing, jadi 4 hari nggak makan kambing, dikurangin. Biasa dari tahun-tahun sebelumnya dikurangin 4 hari. Kenapa? Sebab ada di lingkungan belakang pesantren tuh warganya, beberapa warganya mengaku nggak pernah makan daging seumur hidup, itu udah tua.
Ada nenek-nenek nggak pernah makan daging seumur hidup. Begitu baru ini dikasih daging, baru ini makan daging. Berarti kan ada orang yang belum pernah makan ke restoran, apalagi ke restoran. Orang ke restoran itu butuh kalau udah lebih banget baru dia ke restoran tuh, kan begitu. Ini cuma makan daging aja belum pernah makan daging. Nah, kita kalau suka pamer makan mewah di foto, makan kita juga baru sekali-kalinya makan itu kita foto, kita pajang, kan gitu ya. Kita baru sekali-kalinya makan begituan, kita foto, kita share. Seakan-akan sehari-hari kita mau makan begitu, sehingga nanti orang yang lihat jadi kesian, miris, boleh, merasa hatinya itu hancur, kepengen doang gitu, kepengen diajak kagak, diunjukin doang, kan begitu kan. Kita kadang-kadang suka begitu, bukan keseringannya nggak nawarin makan, tapi nunjukin kalau kita lagi makan, yuk makan di sini gitu. Bukan nawarin, cuma nunjukin doang. Nawarin, ajak benar-benar, bukan basa-basi, kan kita suka basa-basi begitu. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu semuanya, sehingga apa yang kita lakukan, baik kita sadari atau tidak kita sadari, tidak melukai hati siapapun. Itu hal yang semacam itu kadang-kadang tanpa kita sadari, kita gak ada maksud mau mengen-mengenin orang, enggak. Kita hanya merasa bersyukur atas nikmat dan karunia Allah. Cuman kadang-kadang bersyukurnya kita yang kita umbar itu membuat hati orang-orang yang fuqara wal masakin menjadi hancur. Bahkan tuh sebagian ulama mereka nggak mau tuh makan di restoran yang makanannya dipajang kelihatan dari luar. Makanannya dipajang kelihatan dari luar, kenapa? Khawatir makanan yang dia makan itu udah ada yang kepengenin. Ada orang liatin nggak punya duit, pengen makan ini makan itu, tapi nggak punya duit, dia liatin dong, dia pengen itu. Ulama sebagian menghindari makanan yang dipengenin sama orang-orang fuqara wal masakin, menjaga perasaannya orang. Nabi pun orang yang paling menjaga perasaan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah kita, Allah kasih inayah kita, sehingga kita dijauhkan dari hal-hal yang semacam itu, dan semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah ijabah segala doa-doa kita, dan Allah tidak mencabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.